Yo sahabat sektor 7 dan para manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan bawakan manhwa The Gangster Baby. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah Gaspar sadar dan mengunjungi Lini yang sedang ingin dihukum oleh Nora, Lini pun berujar jika Gaspar yang saat ini bukanlah ayahnya dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Dengan ekspresi yang menyeramkan, Gaspar yang telah dirasuki oleh orang lain itu pun berujar jika kali ini dirinya sudah menyembunyikan mananya dan menanyakan bagaimana dirinya bisa mengetahui kalau dirinya bukanlah ayahnya. Dalam hati Lini pun mengatakan jika meski mananya sudah disembunyikan, namun auranya sangat berbeda. Jika bukan dirinya, pasti tak akan ada yang tahu. Kemudian mengatakan jika ayahnya tak pernah melakukan hal yang seperti sebelumnya dilakukan oleh Gaspar. Bahkan pada pelayan yang menyakiti anaknya, dia pasti akan memberikan hukuman yang pantas. Namun yang merasuki Gaspar itu pun berkata jika dia cuman menghilang. Dan Lini pun mengakui hal itu. Akan tetapi tiba-tiba dirinya terkejut dan menanyakan apakah kedatangannya ingin menghabisi dirinya. Karena kemarin dia mencoba untuk mengambil mananya dan ingin menghabisi dirinya. Mana di dunia ini sama saja dengan kehidupan. Akan tetapi orang itu pun berkilah lagi dengan berkata jika dirinya tak bermaksud untuk menyerap mananya sampai mati. Karena tak ada bagusnya melakukan hal itu kepada anak-anak. Lalu Lini pun menimpali dengan mengatakan pencuri yang mencuri tubuh ayahnya, atau orang jahat yang mencuri tubuh ayahnya, atau bajingan yang mencuri tubuh ayahnya. Mendengar hal itu, orang yang merasuki Gaspar pun kesal dan menunjukkan kemarahannya dengan mengatakan jika lebih baik dirinya menghabisi Lini saja jika seperti itu. Lini pun syok karena baru pertama kali melihat wajah ayahnya yang menakutkan saat dia marah. Kemudian, yang ada di dalam tubuh Gaspar itu pun meminta Lini untuk tenang. Dirinya menganggap Lini bisa membantu dirinya. Lalu menjelaskan jika sudah 3 tahun dirinya masuk ke dalam tubuh ini dan hanya bisa mengambil alih tubuh ini sementara saja. Serta dirinya menyadari jika keberadaannya yang bahkan tak diketahui oleh saudara-saudaranya itu karena dirinya cukup cerdik untuk menyembunyikan jejaknya. Namun tubuh mungil dari Lini itu berisi mananya yang cukup banyak. Dirinya belum tahu apa alasannya, tapi yang jelas dalam jiwa Lini terdapat mana dari dirinya, dan mungkin memang tubuh Lini berasal dari Duk dan istrinya. Dengan serius Lini pun menanggapinya dan berujar jika dirinya menolak kalau menganggap dirinya adalah anaknya. Sambil merasa sedikit lega, Lini pun dalam hati berujar jika ibunya tak mengkhianati ayahnya, dan dirinya bukanlah seorang anak yang haram. Kemudian bertanya siapa dan apa yang dilakukan orang yang ada di dalam tubuh ayahnya saat ini. Dia pun menanggapinya dengan mengatakan jika namanya adalah Lukas Wilenin dan dirinya memasuki tubuh Duk bukan karena keinginannya. Lini pun merasa pernah mendengar nama Wilenin itu. Kemudian teringat jika nama Agnes adalah Agnes Wilenin. Jadi Lini pun terkejut karena ternyata yang merasuki ayahnya merupakan saudara tiri dari Kaisar Gregor saat ini. Lukas pun dengan geram mengatakan jika seharusnya dirinya lah yang naik tahta, bukanlah Gregor. Namun tepat sebelum dirinya naik tahta, Gregor si sialan itu merupakan orang yang pengecut dan mengutuk dirinya seperti ini. Saat dirinya membuka mata, dirinya sudah terjebak di dalam tubuh ini bukan atas keinginannya sendiri. Lini pun dengan serius menyimpulkan jika Gregor menghabisi seluruh saudaranya dan naik tahta dengan standar seorang tiran. Lalu menanyakan di mana saat ini ayahnya berada kepada Lukas. Lukas pun menanggapinya sambil menunjuk di dadanya berujar jika dia saat ini baik-baik saja. Lagian dirinya tak bisa tinggal lama di dalam tubuh Duk untuk waktu yang lama. Jadi dia pasti akan segera kembali. Mendengar hal itu, Lini pun lega dan bersyukur ayahnya baik-baik saja. Karena sebelumnya dia khawatir lalu mengira jika ayahnya tak akan pernah kembali. Akan tetapi Lini ternotis dengan kondisi Lukas saat ini yang terlihat marah karena
dirinya telah menyinggung nama kaisar dan memutuskan untuk menjadikan Lukas satu tim yang sama dengan dirinya. Kemudian setelah itu Lini pun memanggil Lukas sambil menyentuh kakinya. Lini pun mengajak Lukas bekerja sama untuk mengalahkan Kaisar Gregor. Hal itu membuat Lukas sedikit tak mempercayainya. Diketahui bahwa saat ini Kaisar Gregor merupakan seorang tiran dan akan menjadi seorang ayah dari pemeran utama wanita, yaitu Agnes, dan akan menghabisi seluruh keluarga Hakania. Oleh karena itu, Lini pun memutuskan untuk mengajaknya bekerja sama karena beranggapan jika musuh dari musuhnya adalah teman. Lini juga meyakinkan jika sebelumnya Lukas mengatakan jika sepertinya dirinya bisa membantunya dan juga menegaskan jika seharusnya saat ini Lukas menyadari jika dirinya bukanlah anak kecil biasa, karena dirinya mengetahui banyak hal yang tak diketahui oleh Lukas, walaupun karena sudah melihat karya aslinya. Kemudian sambil mengedipkan sebelah matanya, Lini pun sekali lagi meyakinkan Lukas dengan berujar jika tawarannya itu bukanlah sesuatu yang merugikan bagi Lukas. Mendengar hal itu, Lukas pun merenung dengan berujar dalam hati jika tawaran itu memanglah tak merugikan. Saat ini Duke tak bisa mempublikasikan keberadaan dirinya yang merupakan mantan pangeran kepada Kaisar Phineas. Ditambah lagi gerakan yang bisa dilakukan dengan tubuh ini pun terbatas. Lalu setelah itu Lukas pun menyetujui usulan dari Lini itu. Lini pun terlihat bahagia dengan berujar dalam hati jika dirinya tak membayangkan akan semudah itu Lukas menyetujuinya. Kemudian untuk membuktikannya, Lini pun meminta Lukas agar berjanji kepadanya dengan menyodorkan kelingkingnya kepada Lukas. Tanpa rasa curiga, Lukas pun menyambut kelingking Lini dan mereka pun sepakat dengan janji kelingking. Lalu Lini pun mengatakan jika kesepakatan mereka berdua hanya sampai Lukas mendapatkan tubuhnya kembali dan sampai Hakania bebas berdiri tanpa pengaruh kerajaan. Lukas pun sedikit menyesal dan terkejut dengan perkataan dari Lini itu, serta mengatakan jika Lini ingin kebebasan itu di depan orang yang akan menjadi kaisar. Lini pun membenarkan hal itu dan mengatakan jika sekarang sudah terlambat bagi Lukas untuk membatalkan janji itu, karena Lini sudah memakai sihir perjanjian untuk kesepakatan mereka berdua. Hal itu membuat Lukas terkejut karena Lini yang sekecil itu sudah mengetahui tentang sihir perjanjian yang dianggapnya sebagai ilmu hitam. Sambil tersenyum puas, Lini pun mengatakan jika dirinya sebelumnya sudah memberitahu jika dirinya bukanlah anak biasa. Kemudian dengan riang gembira berlalu pergi meninggalkan Lukas yang masih diam membatu. Dalam kegirangannya itu, dalam hati Lini pun berujar jika sihir perjanjian adalah sihir yang sering digunakan dalam cerita aslinya. Dirinya tak segila itu menandatangani kontrak tanpa jaminan apapun. Jadi jika kedepannya Lukas mengkhianati dirinya, maka mana Lukas akan diserap oleh dirinya. Namun keesokan harinya, saat pertemuan rutin terlihat Lukas yang mengeluarkan ekspresi yang masam. Sedangkan Lini kesal, serta menatap tajam ke arah Lukas yang ternyata masih berada di dalam tubuhnya ayahnya itu. Dalam pertemuan rutin Hakania itu, terlihat beberapa orang penting berkumpul. Di pertemuan itu akan dibahas mengenai orakel yang sedang semua orang bicarakan. Ronald, sang administrator istana, mengatakan jika Duke Hakania tak perlu membuat keputusan yang sulit. Lalu menambahkan jika dirinya akan membawa Putri Lini pergi ke istana. Dengan raut muka yang dingin, Lukas pun mengatakan terserah. Namun dengan berbunga-bunga dan menunjukkan jari kelingkingnya, Lini mengisyaratkan agar Lukas bicara dengan benar karena janji yang sudah mereka buat sebelumnya. Kemudian Lukas pun berujar jika dirinya tak ada niatan untuk mengirim putrinya pergi ke kekaisaran. Akan tetapi Ronald pun masih bersikukuh ingin mengajak Lini ke istana kekaisaran. Ronald menjelaskan bahwa menurut orakel, Lini merupakan putri dari Yang Mulia Lukas yang telah menghilang. Fakta itu tak bisa disembunyikan dan juga lebih baik Lini tinggal di istana sampai Yang Mulia Lukas ditemukan. Selain itu, dirinya pernah mendengar jika hubungan antara Duke dan Nona Lini tidak baik. Itu artinya Tuan Duke juga berpikir jika darah kekaisaran tercampur dengan Nona Lini. Lini pun kesal mendengar ocehan dari Ronald itu dan melirik ke arah Lukas.
Kemudian Lukas pun berujar jika hubungan mereka berdua baik-baik saja. Sontak jawaban itu membuat Ronald terkejut dan beralasan jika sejak Oracle turun, rumor tentang Putri dan Duke tak pernah bertemu sudah tersebar luas. Lukas pun marah dan memukul meja. Dengan wajah yang begitu kesal, dirinya kembali meyakinkan Ronald jika hubungan mereka berdua baik-baik saja. Melihat tindakan Duke tersebut, Ronald pun terkejut dan mati kutu. Kemudian Lukas pun menatap Lini yang tentu saja disadari oleh Lini. Lalu mengisyaratkan jari telunjuknya untuk memanggil Lini mendekat. Melihat isyarat itu, Lini pun dalam hati berujar jika ternyata isyarat itu bertujuan untuk memanggil dirinya dan mengajak untuk berpura-pura berhubungan baik. Lalu Lini pun mendatangi Lukas dan menanyakan apakah ayahnya memanggil dirinya saat ini. Karena belum ada tanggapan dari Lukas, dengan ekspresi yang berbinar-binar menanyakan lagi apakah ayahnya memanggil dirinya. Akan tetapi Lukas dengan dingin dan kaku hanya menjawab singkat dengan mengatakan ya. Dengan respon yang ditunjukkan Lukas itu, dalam hati Lini pun kesal karena dia sudah meminta dirinya datang, namun ekspresi yang dikeluarkan berbanding terbalik. Kemudian Lini pun berinisiatif meminta Lukas untuk memeluknya. Akan tetapi Lukas tak memeluknya, malahan meraih baju belakang Lini dan mengangkatnya seperti sedang mengangkat barang. Lini pun kesal dengan ketidakpekaan yang ditunjukkan oleh Lukas itu. Namun tak berhenti di situ, Lini pun langsung kembali berakting ceria sambil tertawa mengatakan jika dirinya menyukai apa yang dilakukan Lukas itu kepadanya. Dan setelah itu Lini pun mencium Lukas sambil dalam hati berujar jika dirinya merupakan seorang profesional dalam akting dan berharap agar Lukas tak panik dengan tindakan yang dilakukannya saat ini. Mendapatkan ciuman dari Lini itu, Lukas pun membeku dan secara tak sadar malah menghancurkan meja yang dipakai untuk pertemuan rutin. Sontak hal itu membuat semua orang yang ada di sana pun panik. Dan Henry pun memecah kepanikan itu dengan berujar jika seperti itulah yang akan dilakukan oleh tuannya. Dengan sopan dan meyakinkan berkata jika beliau tak mau berpisah dengan putrinya. Dan bisa dilihat jika ikatan mereka berdua memanglah sungguh sangat manis. Lini pun senang dengan dukungan yang dilakukan oleh Henry, namun Lukas malah sedikit terkejut dengan tindakan Henry itu. Tak lama setelah itu, Ronald dan yang lain pun berpamitan untuk pulang serta berujar jika dirinya akan kembali lagi nanti dan mengharapkan jawaban yang berbeda dari hari ini. Henry pun dengan sopan mempersilahkan mereka pergi dan sedikit basa-basi dengan mengatakan hati-hati di jalan. Melihat mereka pergi, Lini pun lega karena situasinya saat ini sudah berakhir dengan baik. Lalu mengatakan kepada Lukas jika dirinya tak percaya mereka bersikap seperti itu dan merasa takut kepada Lukas. Dan sedikit protes karena Lukas mengabaikan pertanyaan darinya itu. Lalu menambahkan dengan bertanya berapa lama lagi Lukas akan membeku hanya karena mendapatkan ciuman darinya. Karena dirinya melakukan hal itu bukan karena dirinya juga suka. Namun tiba-tiba Lukas memanggilnya dengan sebutan Lini. Mendengar hal itu, Lini pun terkejut dan membatu. Lalu dalam hati berujar jika Lukas tak akan memanggilnya dengan nama itu. Jadi saat ini Lini pun menyimpulkan jika ayahnya sudah kembali. Lalu memutuskan memanggilnya ayah serta langsung memeluknya. Dan mereka berdua pun berpelukan. Dengan sedikit keraguan, Lini pun menanyakan apakah yang ada di depannya saat ini benar-benar ayahnya. Seakan meyakinkan Lini, sekali lagi Gaspar pun memeluknya serta meminta maaf sudah merepotkan Lini dan terlambat untuk sadar. Lalu mengatakan jika dirinya tak mengetahui apa yang sedang terjadi di sana, karena dia menduga jika putra mahkota yang menghilang itu sudah mati. Lini pun sedikit takut dan campur aduk mendengar hal itu dan dalam hati berujar jika ayahnya tak tahu kalau Lukas telah merasuki tubuhnya. Lalu Lini pun bertanya apakah ayahnya akan mengirim dirinya ke istana karena dirinya bukan putri dari ayahnya. Gaspar pun menanggapinya dengan berujar jika Lini merupakan putrinya dan tak peduli dengan perkataan semua orang serta dirinya tak akan mengirim Lini kemana-mana. Lini pun menimpali dengan berujar jika saat ini ayahnya telah mengirimnya ke pavilion. Gaspar pun menanggapinya dengan berujar jika itu semua dirinya lakukan untuk melindungi Lini dari Kaisar. Karena Lini berbeda dengan saudara-saudaranya.
yaitu belum belajar cara melindungi diri sendiri. Tak seperti gedung utama, pavilion sangat tertutup dari luar, jadi di sana Lini pasti akan aman. Mendengar penjelasan dari ayahnya itu, Lini pun terkejut dan syok karena tujuan ayahnya untuk melindunginya itu membuat dirinya merasa menderita. Kemudian Gaspar pun mengeluarkan surat dari balik bajunya dan memberitahu kepada Lini jika surat itu berasal dari kuil, serta tertulis siapakah anak haram dari keluarga kekaisaran. Namun dirinya tak berpikiran untuk membukanya dan langsung merobeknya tepat di depan Lini. Lini pun terkejut dengan apa yang ayahnya lakukan itu. Kemudian ayahnya pun menjelaskan jika Zachary, Sylvester, Enoch, dan juga Lini merupakan anak-anaknya yang sangat berharga. Lini pun dalam hati berujar jika hal yang tak pernah dimiliki di hidup sebelumnya saat ini bisa dirinya dapatkan dengan mudah karena memasuki tubuh Lini dan terlahir sebagai putri dari Gaspar. Kemudian Lini pun menanyakan tindakan apa yang akan ayahnya lakukan jika mereka terus menyuruh dirinya untuk pergi ke istana. Dengan bangga dan tegas, Gaspar pun menjawab jika dirinya akan menentang kaisar dan menghadapi kematian yang terhormat. Akan tetapi dalam hati Lini pun menentang hal itu karena jika ayahnya melakukannya maka keluarga Hakania akan hancur sesuai dengan cerita novel aslinya. Kemudian dengan tersenyum bahagia, Lini pun bersyukur ayahnya saat ini sudah kembali. Lalu memutuskan untuk memeriksa apakah ada perubahan dalam novel aslinya dan mengatakan kepada ayahnya jika dirinya saat ini mau pamit untuk kembali ke pavilion. Dengan sedikit berpikir, Gaspar pun menanyakan apakah sekarang Lini mau pindah ke gedung utama lagi. Namun Lini langsung menolaknya dan sambil berujar dalam hati jika pavilion merupakan tempat yang paling bagus untuk menyembunyikan buku aslinya. Lalu dengan lantang mengatakan jika dirinya ingin berpisah dengan ayahnya. Hal itu membuat Gaspar pun terkejut seperti tersambar petir. Namun alasan Lini melakukan hal itu sudah jelas karena dirinya menunggu untuk bisa mengetahui cerita aslinya muncul di buku yang ia miliki saat ini. Lalu berpindah di pavilion istana kekaisaran. Terlihat di sana seorang anak yang sedang kesal karena rencananya untuk mengirim Leonora ke istana belum bisa terwujud karena Luke tak akan mengirim Leonora ke istana. Diketahui gadis kecil itu merupakan Agnes, sang tokoh utama wanita di cerita novel aslinya. Dengan ekspresi yang menyeramkan karena memendam amarahnya, Agnes pun berujar jika dirinya tak begitu terkejut karena sudah beberapa kali mengalaminya. Lalu dengan cepat ekspresinya langsung berubah sambil tersenyum sinis berujar jika dirinya tak mempermasalahkan hal itu karena ada cara lain baginya untuk bertemu Leonora jika Luke di luar dugaan seperti itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.